Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada saat-saat ketika hidup terasa amat berat, langkah terasa gontai, hati penuh beban, pikiran kacau, dan seolah semua jalan buntu. Saat engkau merasa kehilangan arah dan dunia tidak lagi memberi harapan, ketahuilah, ada satu panggilan yang seringkali kita abaikan. Padahal itulah kunci semua pintu, itulah solusi dari segala masalah, itulah cahaya di tengah gelap, itulah kekuatan di kelemahan, dan itulah ketenangan di saat jiwa resah. Panggilan itu bernama solat. Maka dengarlah dengan hati, resapilah dengan jiwa, dan biarkan video ini mengetuk relungmu, agar engkau bangkit dan kembali mendirikan solat dengan sepenuh cinta. Karena solat bukan sekedar kewajiban, melainkan jalan menuju Allah yang Maha Kuasa, jalan menuju ketenangan hakiki, jalan menuju surga yang abadi. Maka solatlah, karena hanya dengan solat, engkau akan mengerti betapa hidup ini indah bersama Allah. Solat adalah tiang agama. Ia bukan hanya sekedar ritual 5 kali sehari, tetapi ia adalah pondasi yang menyangga seluruh bangunan iman seorang muslim. Tanpa solat, iman akan rapuh, amal akan runtuh, dan hidup akan kosong. Karena solat adalah penghubung antara hamba dan Rabb-Nya. Setiap kali engkau berdiri di hadapan Allah dalam solat, sesungguhnya engkau sedang membangun tiang-tiang keimanan yang akan menopang langkahmu dalam menjalani kehidupan yang penuh ujian. Bayangkan sebuah rumah tanpa tiang, ia akan roboh kan? Demikian pula, iman tanpa solat akan rapuh, meski amal lain terlihat banyak. Solat adalah awal dari segala amal yang akan dihisap, dan solat pula yang akan menjadi penentu baik buruknya semua perbuatan kita. Jika solat baik, maka seluruh amal akan baik. Jika solat rusak, maka semua amal akan ikut rusak. Maka jangan pernah abaikan solat, karena ia bukan sekadar kewajiban yang dipaksakan, melainkan kebutuhan mendasar, layaknya udara bagi manusia, seperti air bagi kehidupan. Tanpa solat, hati akan kering, jiwa akan gersang, dan hidup akan kehilangan arah. Solatlah, karena hanya dengan itu, engkau bisa menjaga pondasi imanmu agar tetap kokoh. Betapa banyak manusia berlari ke sana kemari mencari ketenangan. Ada yang mengejarnya lewat harta, ada yang mencarinya lewat jabatan, ada yang berharap mendapatkannya dari manusia. Namun, akhirnya semua hanya meninggalkan letih, resah, dan kecewa. Karena ketenangan sejati hanya datang dari Allah, dan pintu menuju ketenangan itu adalah solat. Dalam setiap sujud, engkau sedang merendahkan diri di hadapan Zat yang Maha Tinggi. Dalam setiap doa, engkau sedang menitipkan segala beban hidupmu kepada Allah yang Maha Mendengar. Maka tidak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa solat adalah penyejuk mata, karena di dalamnya ada rasa damai yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat engkau benar-benar khusyuk, dunia seakan berhenti. Masalah terasa kecil dan hati dipenuhi cahaya yang menenangkan. Ketenangan itu tidak akan engkau temukan di tempat lain. Karena manusia yang jauh dari solat akan gelisah meski bergelimang harta, resah meski dihormati banyak orang, lelah meski hidupnya tampak sempurna. Maka jangan heran jika Allah berfirman bahwa hanya dengan mengingatnya, hati akan tenang. Dan solat adalah bentuk zikir tertinggi, karena di dalamnya engkau membaca kalamnya, memujinya, memohon ampunannya, dan menyerahkan segalanya hanya kepadanya. Maka jika hatimu gundah, jiwa resah, pikiran lelah, berhentilah sejenak. Ambil air wudhu,
tegakkan sholat dan rasakan sendiri bagaimana Allah mencurahkan ketenangan yang tak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Saudaraku, hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Ada saat di mana kita tertawa bahagia, ada saat di mana kita meneteskan air mata. Kadang kita merasa kuat, namun tiba-tiba kita bisa rapuh. Kadang kita merasa mampu, namun tiba-tiba kita benar-benar tidak berdaya. Maka jangan heran jika Allah berfirman bahwa hanya dengan mengingatnya hati akan tenang. Dan sholat adalah bentuk zikir tertinggi, karena di dalamnya engkau membaca kalamnya, memujinya, memohon ampunannya, dan menyerahkan segalanya hanya kepadanya. Maka jika hatimu gundah, jiwa resah, pikiran lelah, berhentilah sejenak, ambil air wudhu, tegakkan sholat, dan rasakan sendiri bagaimana Allah mencurahkan ketenangan yang tak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Saudaraku, hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Ada saat di mana kita tertawa bahagia, ada saat di mana kita meneteskan air mata. Kadang kita merasa kuat, namun tiba-tiba kita bisa rapuh. Kadang kita merasa mampu, namun tiba-tiba kita benar-benar tidak berdaya. Setiap manusia pasti akan merasakan kesulitan. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan rezeki yang seret, ada yang diuji dengan masalah keluarga, ada pula yang diuji dengan hati yang gelisah. Dan seringkali kita kebingungan, kepada siapa kita harus meminta pertolongan, kepada siapa kita bisa bersandar. Padahal Allah telah memberi jawaban yang jelas. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya hal itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Ayat ini mengajarkan kita bahwa pertolongan Allah datang melalui sholat. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi ia adalah senjata, ia adalah perisai, ia adalah jalan yang menghubungkan kita dengan pertolongan Allah. Berapa banyak orang yang merasa ringan hatinya setelah sholat? Berapa banyak yang menangis dalam sujud, lalu keluar dengan dada lapang? Berapa banyak yang mendapat jalan keluar setelah sholat malam? Berapa banyak doa yang terkabul di antara sujud dan salam? Sholat adalah tempat terbaik untuk menuangkan semua keluh kesah. Engkau boleh bercerita panjang lebar kepada Allah. Engkau boleh menangis sepuasnya. Engkau boleh meminta apa saja. Karena Allah tidak pernah bosan mendengar doa hamba. Allah tidak pernah lelah mendengar permintaanmu. Maka, ketika engkau merasa hidup begitu berat, jangan buru-buru mencari manusia. Datangilah Allah terlebih dahulu. Bangunlah, perpanjanglah sujudmu. Panjatkan doa dalam setiap rukukmu, karena di sanalah Allah menurunkan pertolongan. Saudaraku, kita semua adalah manusia yang penuh kelemahan. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Kita sering salah, kita sering hilaf, kita sering terjerumus dalam dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Kadang dosa itu datang dari lisan yang lancang, kadang dari mata yang memandang yang haram, kadang dari hati yang lalai, kadang dari langkah yang menapaki jalan maksiat. Dan semua itu meninggalkan noda yang menumpuk dalam hati. Semakin banyak dosa, semakin berat jiwa, semakin gelap hati, semakin jauh cahaya iman dari dada kita. Hidup terasa sesak, pikiran terasa kusut, langkah terasa berat. Namun, Allah yang Maha Pengasih tidak membiarkan hambanya larut dalam kegelapan. Allah membuka pintu pembersihan. Allah memberikan obat yang menakjubkan, dan obat itu adalah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan sholat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir di depan pintu rumah seseorang. Lalu, ia mandi di sungai itu 5 kali sehari.
apakah masih ada kotoran di tubuhnya? Para sahabat menjawab, tidak ada wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, begitulah solat. Allah menghapus dosa-dosa kecil dengan solat 5 waktu. Bayangkanlah saudaraku, bagaimana dosa-dosa kita yang menumpuk setiap hari bisa Allah hapus hanya dengan solat. Setiap engkau berdiri menghadap Allah dengan niat yang ikhlas, maka engkau sedang membersihkan hatimu. Setiap engkau ruku dengan penuh ketundukan, maka engkau sedang melebur dosa-dosamu. Setiap engkau sujud dengan penuh kerendahan, maka noda-noda di hatimu dicuci bersih. Hingga engkau bangkit dari solat dalam keadaan yang lebih suci daripada sebelumnya. Orang yang menjaga solatnya ibarat orang yang selalu mandi. Tubuhnya bersih, pakaiannya harum, tidak ada kotoran yang menempel. Demikian pula orang yang menjaga solat, jiwanya selalu bersih, hatinya selalu lembut, imannya selalu terbarui. Sedangkan orang yang meninggalkan solat, ibarat orang yang tidak pernah mandi, tubuhnya dipenuhi kotoran, baunya menyengat, orang lain pun enggan mendekat. Begitulah hati orang yang jauh dari solat, gelap, keras, penuh dosa, hingga hidayah pun sulit menembusnya. Maka, jangan pernah abaikan solat. Jangan pernah biarkan dirimu hidup tanpa pembersih dosa. Karena tanpa solat, dosa-dosa akan menumpuk, hingga hati menghitam, hingga hidup semakin berat, hingga engkau semakin jauh dari rahmat Allah. Solatlah, karena setiap kali engkau menunaikannya, engkau sedang mencuci jiwamu, agar tetap bersih di hadapan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap detik hidup kita adalah nikmat dari Allah. Mulai dari kita membuka mata di pagi hari, dengan napas yang masih berembus, dengan tubuh yang masih bisa bergerak, dengan hati yang masih bisa merasakan. Semua itu adalah nikmat yang sering kita anggap biasa. Padahal tanpa itu semua, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Betapa banyak orang yang terbaring sakit, tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Betapa banyak orang yang matanya tidak bisa melihat. Betapa banyak orang yang telinganya tidak bisa mendengar. Dan betapa banyak orang yang hari ini sudah tidak lagi bernyawa. Sementara kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan semua nikmat itu. Namun sayangnya, manusia sering lalai. Kita sering lebih sibuk mengejar dunia, sibuk bekerja, sibuk bermain, sibuk dengan urusan-urusan kecil, hingga lupa bahwa semua itu adalah pemberian Allah. Padahal nikmat sekecil apapun layak disyukuri. Dan cara paling agung untuk bersyukur kepada Allah adalah dengan mendirikan solat. Karena solat bukan sekadar kewajiban yang dibebankan, melainkan ia adalah bentuk nyata dari rasa syukur seorang hamba kepada Rabb-Nya. Ketika engkau berdiri menegakkan solat, maka engkau sedang berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku bersyukur atas nikmat hidup yang Engkau berikan. Aku bersyukur atas kesehatan yang Engkau titipkan. Aku bersyukur atas rezeki yang Engkau limpahkan. Aku bersyukur Engkau masih memberiku kesempatan untuk memperbaiki diri." Bukankah Allah telah berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, maka azabku sangat pedih." Maka janganlah kita menjadi hamba yang kufur. Janganlah kita menjadi hamba yang hanya menikmati nikmat, tapi lupa kepada Sang Pemberi nikmat. Lihatlah betapa banyak manusia yang memiliki harta melimpah, namun lalai dari solat. Mereka merasa semua itu hasil kerja kerasnya. Padahal tanpa izin Allah, ia tidak akan mampu mengangkat satu jari pun. Lihat pula betapa banyak manusia yang diberi kesehatan, namun menggunakannya untuk bermaksiat. Padahal kesehatan itu seharusnya digunakan untuk mendekat kepada Allah.
Salat adalah bukti nyata bahwa engkau menyadari semua yang engkau miliki bukanlah hasil kekuatanmu, melainkan semata-mata pemberian Allah. Dan dengan salat, engkau menunjukkan bahwa engkau tidak sombong, engkau tidak lalai, engkau rela meninggalkan aktivitasmu, menunda pekerjaanmu, bahkan meninggalkan kesenanganmu, hanya untuk sujud di hadapan Allah. Inilah wujud syukur yang paling tinggi. Karena syukur bukan sekedar ucapan alhamdulillah di lisan. Syukur bukan sekedar perasaan di hati. Tetapi syukur yang sesungguhnya adalah tindakan. Dan salat adalah tindakan nyata yang membuktikan bahwa engkau tidak lupa kepada Allah. Maka jika engkau ingin nikmat yang ada terus bertambah, jangan pernah lalaikan salatmu. Jika engkau ingin hidupmu penuh keberkahan, jangan pernah remehkan salatmu. Karena semakin banyak nikmat yang engkau syukuri, semakin banyak pula pintu rizki yang Allah bukakan, semakin besar pintu keberkahan yang Allah turunkan. Dan ingatlah bahwa orang yang tidak salat berarti ia tidak bersyukur. Orang yang meninggalkan salat berarti ia mengingkari nikmat Allah. Dan orang yang ingkar nikmat tidak akan pernah merasakan ketenangan dalam hidupnya, meski ia memiliki segalanya. Maka jadilah hamba yang bersyukur. Jadilah hamba yang tahu diri. Jadilah hamba yang sadar bahwa tanpa Allah engkau bukanlah siapa-siapa. Buktikan syukurmu dengan menjaga salat 5 waktu. Buktikan syukurmu dengan khusyuk dalam sujud. Buktikan syukurmu dengan menjadikan salat sebagai prioritas utama dalam hidupmu. Karena itulah tanda syukur yang paling agung di hadapan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap insan pasti menginginkan syurga. Syurga adalah tempat kembali yang penuh kenikmatan. Tempat di mana tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi air mata. Syurga adalah kebahagiaan abadi yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang taat. Namun, jalan menuju syurga tidaklah mudah. Syurga bukanlah hadiah untuk orang yang hanya berangan-angan. Syurga bukanlah milik orang yang hanya berbicara. Syurga adalah balasan bagi orang yang beramal, orang yang berjuang, orang yang sabar, dan orang yang menjaga salatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Betapa jelas sabda Nabi ini menunjukkan bahwa salat adalah penentu. Salat adalah timbangan utama. Salat adalah kunci yang membuka jalan ke surga. Orang yang menjaga salatnya dengan baik akan mendapat cahaya di hari kiamat. Wajahnya bercahaya, hatinya bercahaya, amalnya bercahaya, dan salatnya akan menjadi perisai yang melindunginya dari api neraka. Sedangkan orang yang meremehkan salat akan datang di hari kiamat dalam keadaan hina, amalnya rusak, wajahnya muram, dan penyesalan tiada akhir akan menimpa dirinya. Maka jangan pernah remehkan salat, jangan pernah menganggap kecil, karena salat adalah tiketmu menuju surga. Ia adalah cahaya di alam kubur, ia adalah penyelamat di hari hisab, dan ia adalah bukti imanmu di hadapan Allah. Jika engkau menjaga salatmu, insya Allah engkau sedang menjaga jalanmu menuju surga. Dan jika engkau meremehkan salatmu, maka engkau sedang menutup pintu surga untuk dirimu sendiri. Saudaraku, surga itu mahal, surga itu penuh kenikmatan, surga itu penuh kebahagiaan yang tidak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Dan jalan menuju surga adalah dengan ketaatan. Ketaatan terbesar yang menjadi penentu adalah salat. Maka, jika engkau benar-benar mendambakan surga,
Jangan pernah lalaikan sholatmu. Tegakkan sholat tepat waktu dengan khusyuk. Hiasi dengan sholat sunnah. Perbanyak sujud di malam hari. Karena surga bukanlah untuk mereka yang malas. Surga bukanlah untuk mereka yang menunda sholat. Surga bukanlah untuk mereka yang lebih sibuk dengan dunia dibanding Rob mereka. Tetapi surga adalah untuk orang-orang yang menjaga sholatnya sebaik-baiknya. Maka jagalah sholatmu, karena dengan itu engkau sedang menyiapkan tiket menuju surga. Jagalah sholatmu, karena dengan itu engkau sedang membangun istana di surga. Jagalah sholatmu, karena dengan itu engkau sedang memastikan dirimu kelak berada di sisi Allah dalam keadaan mulia. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini sangat singkat. Hari-hari berjalan begitu cepat tanpa kita sadari. Usia terus berkurang. Setiap detik yang kita jalani mendekatkan kita kepada kematian. Kematian adalah kepastian. Ia tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat. Ia bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda. Betapa banyak orang yang hari ini sehat, esok sudah sakit. Betapa banyak orang yang hari ini tersenyum, esok sudah terbujur kaku. Betapa banyak orang yang hari ini merencanakan masa depan, esok sudah tidak lagi bernafas. Kematian bisa datang ketika engkau tidur, bisa datang ketika engkau makan, bisa datang ketika engkau bekerja, bisa datang kapan saja. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menundanya, walau hanya sesaat. Maka jangan pernah berkata, nanti aku akan. Jangan pernah berkata, aku akan sholat setelah tua. Jangan pernah berkata, aku akan sholat jika sudah lapang. Karena bisa jadi nanti itu tidak akan pernah datang. Bisa jadi ajal lebih dulu menjemputmu sebelum engkau sempat menegakkan sholatmu. Berapa banyak orang di alam kubur yang berharap bisa kembali ke dunia hanya untuk mendirikan 1 rakaat sholat saja, hanya untuk bersujud sekali saja, hanya untuk menebus kelalaiannya dalam meninggalkan sholat. Namun semua itu hanyalah penyesalan yang tidak pernah berujung. Harapan itu tidak akan pernah terwujud. Mereka tidak akan pernah kembali ke dunia. Sedangkan engkau hari ini masih hidup, engkau masih diberi napas, engkau masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki sholatmu. Maka gunakanlah kesempatan ini sebelum terlambat. Jangan sia-siakan waktu yang tersisa. Jadikan sholat sebagai prioritas utamamu. Jangan tunggu esok, jangan tunggu lapang, jangan tunggu usia tua, karena kematian tidak pernah menunggu. Sholatlah sekarang, sholatlah setiap kali azan berkumandang, sholatlah dengan hati penuh cinta, sholatlah dengan jiwa penuh syukur, sholatlah dengan penuh kesungguhan, karena hanya dengan sholat engkau akan selamat, hanya dengan sholat engkau akan mendapat cahaya di alam kubur. Hanya dengan sholat engkau akan dibangkitkan bersama orang-orang yang mulia. Maka sholatlah sebelum terlambat, sholatlah sebelum pintu tobat tertutup, sholatlah sebelum ajal menjemput. Karena pada akhirnya tidak ada yang lebih kita butuhkan selain sholat, dan tidak ada yang lebih kita sesali selain sholat yang kita tinggalkan. Maka jangan tunggu sampai penyesalan itu menimpa dirimu. Bangunlah sholatmu sekarang, karena hanya dengan itu engkau akan meraih keselamatan dunia dan akhirat. Saudaraku, hidup ini hanyalah sementara. Dunia hanyalah persinggahan, akhirat adalah tujuan, dan sholat adalah kunci menuju keselamatan. Jangan pernah remehkan sholat, karena ia adalah penentu nasibmu di sisi Allah. Ia adalah cahaya dalam kuburmu, ia adalah bekalmu di hari kiamat, dan ia adalah tiketmu menuju surga.
Maka jangan tunggu esok, jangan tunggu tua, jangan tunggu lapang. Solatlah sekarang, solatlah setiap kali azan memanggilmu. Solatlah dengan hati penuh cinta, solatlah dengan jiwa penuh syukur, dan solatlah dengan sepenuh kesungguhan. Karena pada akhirnya, ketika semua harta ditinggalkan, ketika semua jabatan ditanggalkan, ketika semua teman dan keluarga tidak lagi bisa menemani, hanya solat yang akan berdiri di hadapan Allah sebagai saksi atas hidupmu. Maka, solatlah sebelum terlambat, solatlah sebelum penyesalan itu datang, karena hanyalah dengan solat engkau akan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan suara mantap dan percaya diri. Tempo sedang, intonasi naik turun untuk menegaskan pesan. Ucapkan dengan tempo narasi yang tenang dan normal.